Lukas 19 ayat 10 dikatakan begini. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuh, misi Bapa mengutus Yesus Kristus sebagai anak Allah adalah untuk datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi Anda bisa mulai cek, Bapak Saudara. Kalau saat ini Anda merasa bahwa saya adalah domba yang tersesat dan terhilang itu, dan saya nggak tahu jalan kembali kepada pelukan kasih Allah Bapa, maka Anda sudah tahu ya bahwa Yesus Kristus pada sore hari ini, ketika Injil keselamatan diberitakan seperti ini, Dia sudah menunggumu, mencarimu, menebus dan menyelamatkan Anda dari setiap dan semua keberdosaan Anda. Amin. Itu kabar baiknya, Bapak. Karena tadi dikatakan dicari Tuhan sampai harus ketemu. Ya, tadi ayat berapa? Yang dicari Tuhan sampai harus ketemu itu di Lukas 15 ayat yang ke-4. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Jadi, Bapak Saudara, Anda tidak perlu ragukan lagi kasihnya Yesus dalam hidup. Tidak usah lagi dengarkan suara musuh atau suara iblis di pikiranmu yang berkata seperti ini. Sudahlah, bertahun-tahun kamu tuh kecanduan dosa itu dan tidak pernah menang. Mau diundang berapa banyak hamba Tuhan, didoakan, ya kamu paling nangis bentar, besok jatuh lagi. Mau ke gereja kapanpun, kamu besok jatuh lagi. Sudahlah, kamu gak mungkin diampuni. Itu suara setan, suara musuh. Jangan dengarkan. Yang Anda butuhkan adalah buka hatimu, dengarkan Injil keselamatanmu ini. Kemudian Anda sudah tahu bahwa Yesus mencari Anda sampai harus ketemu. Anda responi, Tuhan aku mau, selamatkan aku orang berdosa ini. Dagingku lemah Tuhan, aku jatuh terus menikmati dosa-dosa itu. Anda sudah tahu yang maksud itu tuh, yang ngerti ya Anda dan Roh Kudus. Nah, kalau Anda tahu bahwa di Lukas 15 dikatakan hanya ada satu domba yang terhilang ya, jangan Anda menafsirkan begini, Pak, satu domba itu kan cuma satu, Pak. Berarti yang berdosa itu sedikit ya, cuma satu. Bukan. Angka satu itu bukan berkata atau menggambarkan bahwa domba yang tersesat terhilang itu cuma satu. Enggak. Karena kenyataannya di akhir zaman ini banyak juga orang percaya, banyak juga jemaat gereja Tuhan yang mengalami kemunduran iman, meninggalkan pelayanan, kecewa dan tinggalkan Tuhan. Benar apa benar? Ya, jadi yang tersesat itu banyak, Saudara. Nah, tapi kenapa kok diambil perumpamaan tadi cuma satu? Yaitu penggambaran hanya untuk memberi penekanan betapa berharganya satu jiwa yang terhilang dan tersesat di mata Tuhan. Amin. Jadi Anda berharga, Bapak. Jangan dengarkan suara musuh yang adalah suara iblis yang terus ngomong di pikiranmu, udah bertobatnya nanti aja. Oh, yang tua aja itu belum bertobat dan masih hidup, kamu masih muda, masih nanggung, bablasin terus. Hati-hati, Bapak. Itu suara musuh. Kalau Anda dengar firman ini, ya berarti bertobatnya ya hari ini. Karena kesempatan tidak selalu datang dua kali. Dan masa anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan orang percaya itu berbeda-beda. Anda tidak bisa memainkan dan menganggap remeh masa anugerah Allah. Masa anugerah Allah beda-beda loh, Bapak. Ya, masa anugerah itu berbicara dua hal. Yang pertama, umur. Ada yang bisa nebak umurnya? Pak, saya tuh pasti, saya jamin Pak, 50 tahun lagi saya masih akan hidup. Gak ada yang berani ngomong. Yang terjadi 1 jam kemudian aja gak ada yang tahu. Itu masa anugerah Allah atas hidup kalian, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi ada juga masa anugerah Allah yang berbicara tentang waktu Tuhan untuk menghakimi umatnya. Kita juga nggak tahu. Seperti misalnya Petrus dan Yudas Iskariot. Dua-duanya sama-sama jatuh, mengutuk Tuhan, menghujat Tuhan, berdosa di hadapan Tuhan. Ya. Tapi Petrus ketika dia mengutuk Tuhan, dia sempat menyesal dan menangis. Tapi Roh Kudus masih jangkau dan Petrus masih bisa bertobat. Yudas Iskariot jual Tuhan Yesus dengan ciuman maut, ya, 30 keping perak, hasil dari kejahatannya dibuang juga, tidak dia nikmati. Dia berdarah yang tidak jujur. Dia jual Yesus dengan pikiran mamon itu menjadi tuannya. Tapi ketika dia tahu Yesus disesal, mengalami penderitaan yang hebat, dia kecewa loh. Dia juga nggak nyangka penderitaannya seperti itu, dan dia menangis. Dikatakan Yudas Iskariot menyesal. Dan uang hasil kejahatannya juga nggak dinikmati. Tapi kenapa kok tidak bisa bertobat? Jadi itu masa anugerah yang merupakan hukuman Allah pun Anda tidak bisa main-main. Ya, oleh sebab itu saya mengingatkan, kalau ada jenis domba yang terhilang di tempat ini, jangan dengarkan suara musuh. Datang saja dengan rendah hati dan berkata, firman kebenaran sore hari ini adalah Injil keselamatanku. Dan kalau Yesus Kristus yang mau naik ke kayu salib, mati bagi semua dosaku, bangkit memberikan hidup yang kekal, dan mencari aku di tengah-tengah kumpulan orang-orang berdosa ini, aku mau untuk dipulihkan dan diselamatkan. Amin.